Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang ini tiap hari mendengar berita musibah di Indonesia ini. Banjir, gunung meletus. Pokoknya rasanya lelah mendengar musibah-musibah. Ini gejala apa Ustadz? Apakah ini azab dari Allah? Apakah bangsa Indonesia itu bangsa yang diazab sampai tiap hari kita mendengar berita musibah? Mohon penjelasan. Iya, hujannya sama, banjirnya sama, kena erupsinya sama. Tetapi ketika menimpa seseorang itu beda status, teman-teman sekalian. Bagi orang yang jauh dengan agama, ya boleh jadi itu azab gitu. Nggak pernah sholat, kerjaannya maksiat, durhaka. Nah, kena longsor, kena banjir, kena erupsi, itu azab. Kalau orang itu jauh dari agama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ajaran-ajaranku, maka kami turunkan fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab karena kelakuan mereka. Nah, jadi kalau urusan apakah itu azab atau bukan, justru kembali kepada yang kenanya. Kalau orang yang kenanya itu ahli maksiat, kadzabu, walakin kadzabu, mereka mendustakan, melecehkan, tidak pernah memperdulikan ajaran-ajaran agama, lalu kena musibah, boleh jadi itu azab. Tapi boleh jadi orang yang kena musibah itu, penderitaan itu, sebenarnya dia orang yang beriman. Sholat dia lakukan, ibadah dia kerjakan, maksiat dia jauhi. Sebenarnya orang yang taat dalam beragama. Maka itu namanya bukan azab, tapi ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kalau kita merasa dekat dengan Allah, paling tidak yang wajib-wajib kita kerjakan, yang sunnah tidak kita tinggalkan, dosa dan maksiat kita jauhi, kita berusaha untuk menjauhi murka Allah. Ternyata kita kena musibah, maka itu namanya ujian, bukan azab. Dan ujian ini tangga untuk menaikkan level. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Itu dijelaskan di Al-Ankabut ya, ayat 2 dan 3. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, dia dibiarkan mengatakan beriman, wa hum la yuftanun, padahal belum diuji. Nah, jadi kalau orang kena musibah, padahal yang bersangkutan itu orang yang baik-baik saja, orang yang soleh, jalmi bager, kata orang Sunda, maka itu ujian. Dan ujian ini untuk menaikkan level gitu. Tapi kalau yang terkena musibah penderitaan itu ahli maksiat, walakin kadzabu, ahli maksiat suka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu, kami azab mereka. Jadi apa yang menimpa negeri kita ini tergantung menimpanya kepada siapa. Ya. Nah, tetapi ketika kita ditimpa yang tidak menyenangkan, hal yang pertama adalah kita introspeksi. Ya. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik.
Yang menimpa diri kamu yang bersifat baik itu dari Allah. Tapi kalau yang menimpa dirimu itu keburukan, evaluasi. Jangan-jangan itu karena kelakuanmu. Ya, longsor. Ya, kehendak Allah. Tapi jangan-jangan itu ada kelakuanmu. Dibabat itu gunungnya. Digunduli itu gunungnya. Maka ketika terjadi hujan, longsor. Tidak ada penahan. Ketika terjadi musim panas, tidak ada hujan. Kering, tidak ada air. Kenapa? Famin nafsik, itu karena kelakuanmu. Atau di dalam surat Asy-Syura ada kalimat fabima kasabat aidikum, itu karena ulah kamu. Nah, gitu. Jadi kalau orang berulah, mungkin kitanya tidak, tapi nun jauh di sana orang itu membabat hutan begitu, dampaknya sampai ke bawah, ya kan gitu. Nah, tapi itu terjadi karena ulah kamu. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Itu karena kelakuan kamu. Makanya kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, pertama kita introspeksi. Ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya itu karena dosa-dosa saya, ampuni ya Rabb. Khawatir ini azab kan? Ampuni ya Allah. Kalau ini karena dosa-dosa saya. Ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya itu karena kelakuan saya, karena keteledoran saya, beri saya kekuatan untuk memperbaikinya. Dan ya Allah, sekiranya musibah yang menimpa diri saya itu karena ujian darimu, beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian ini. Nah, gitu. Jadi selalu kita melakukan muhasabah. Karena bisa saja itu ujian, bisa saja itu karena keteledoran kita, ya. Yang ketiga bisa saja itu azab. Kita diberi anak yang tidak soleh. Introspeksi, ya Allah. Kalau anak saya tidak soleh ini karena dosa-dosa saya, ampuni saya. Ampuni. Ya Allah, kalau anak saya tidak soleh karena saya tidak bisa mendidik, beri saya ilmu untuk bisa mendidiknya. Ya Allah, sekiranya anak saya yang tidak soleh ini, itu ujian darimu. Beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian ini. Nabi Nuh itu kan mendidik anaknya laila wa naharo. Di Quran dikatakan bahwa Nabi Nuh itu mendidik anak dan istrinya laila wa naharo, siang malam. Non-stop 24 jam. Dia bina istri dan anaknya. Tapi kan nggak soleh. Nah, berarti itu ujian. Nabi Nuh diuji oleh anak dan istri. Padahal beliau sudah ikhtiar kan mendidik istri dan anaknya. Tapi tidak soleh. Berarti itu ujian. Kalau anak istri kita tidak soleh karena kita tidak pernah mengajarinya kebaikan, tidak melatihnya dalam kebaikan, berarti itu musibah. Ada keteledoran kita. Gitu. Kalau anak istri atau suami itu tidak soleh karena kita ahli maksiat, si bapak nate maksiat nate, wah pokoknya nama kata anak sekarang edan-edanan lah gitu. Dosa dan maksiat itu dilakukan. Anaknya nggak soleh, azab untuk bapaknya, ibunya, karena berbuat maksiat. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau Anda bertanya, kenapa di Indonesia ini sekarang banyak musibah? Apakah itu azab? Apakah itu musibah? Ataukah itu ujian? Balik ke diri kitanya. Balik ke kitanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang kalau ditimpa kesulitan itu ujian. Supaya menaikkan level kita. Karena level iman kita, martabat derajat kita di sisi Allah meningkat, itu karena ujian. Ya layaknya kita kalau kuliah, ujian S1 kan beda dengan ujian S2. Ujian S3 lebih sulit lagi, ya. Jadi makin tinggi sekolah kita, makin rumit ujian ya kita hadapi. Nah, makin tinggi martabat derajat kita di sisi Allah, Allah beri ujian. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, semoga kita berharap
apa yang menimpa bangsa kita saat ini, atau yang menimpa kehidupan kita, yang tidak mengenakan, semoga ini ujian. Bukan karena keteledoran kita, bukan karena dosa-dosa kita. Kita berlindung, jangan sampai musibah yang menimpa itu karena dosa, sehingga itu statusnya sebagai azab. Dan kalau itu statusnya sebagai ujian, semoga ini akan menjadi peningkat, ya, menjadi ujian yang meningkatkan level bangsa kita menjadi bangsa yang takwa. Amin ya robbal alamin.